Tuh, dua, tiga. Halo. Kami dari tim Altrix. Halo, saya Nabila Zaratul Alfat berperan Halo, aku Nabila Zaratul Alfat, NIM 2411082015, berperan sebagai koordinator Mitra Nasi Darurat Padang. Hai, saya Rehan Fawasal Aziz dengan NIM 2411081017. Sekarang saya berperan sebagai relawan senior dan sebagai bendahara Mitra Nasi Darurat Padang. Halo, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Boyensa dengan NIM 2411082014. Saya berperan sebagai Project Manager tim pengembang. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Chandra, NIM 2311083013. Saya berperan sebagai Lead Programmer tim pengembang. Halo, saya Muhammad Dafa Pratama dengan NIM 2411082012 dan peran saya saat ini sebagai Quality Assurance dan Analis tim pengembang. Kali ini kami akan memperlihatkan sebuah video yang berjudul Negosiasi Bisnis dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selamat menyaksikannya. Selamat siang Bang Rehan, Kak Nabila. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu kami hari ini. Siang Hafiz, sama-sama. Kami juga senang bisa berdiskusi langsung soal perkembangan aplikasinya. Baik, perkenalkan di sebelah kanan saya itu ada Dafa. Itu sebagai menangani quality assurance dan analisis kebutuhan sistem. Halo Kak, senang bisa bertemu langsung. Terus di sebelah kiri saya itu ada Adit sebagai lead programmer yang paling paham soal teknis dan arsitektur aplikasinya. Halo Kak, halo Bang. Baik, saya Nabila sebagai koordinator di Nasi Darurat Padang. Saya biasanya mengkoordinasi data penerima jasa. Dan ini teman saya, ada Rehan namanya, yang juga membantu di bagian keuangan dan koordinasi relawan di lapangan. Betul, saya biasanya mencatat pengeluaran dan komunikasi antar teman-teman Rangers. Baik, terima kasih perkenalannya Kak Bang. Jadi agenda kita hari ini adalah membahas tindak lanjut setelah sistem versi beta yang sudah berjalan sekitar 2 minggu terakhir. Kami dengar dari pesan WhatsApp kemarin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan dari pihak Nasi Darurat Padang terkait pengembangan lanjutan. Betul sekali, jadi setelah pakai versi betanya, kami dan rekan-rekan kepikiran beberapa fitur tambahan yang kayaknya penting untuk program Nasi Darurat Padang ini. Baik, kami sangat terbuka untuk itu. Supaya diskusi kita terarah, boleh kita mulai dari Kak Nabila dan Mang Rehan menyampaikan dulu kebutuhan dan harapannya secara lengkap. Setelah itu, baru kami dan tim pengembang akan menanggapi dari sisi progres, waktu, dan hal-hal teknis yang perlu dipertimbangkan. Oke, setuju. Jadi begini, pertama-tama kami sangat senang dengan sistem yang sekarang. Fitur pengajuan bantuan online, notifikasi grup WhatsApp relawan, sampai laporan Excel-nya itu sudah sangat membantu dibandingkan dulu, yang semuanya manual lewat chat pribadi. Nah, setelah dipakai, banyak masukan dari relawan dan juga dari donatur. Yang pertama, itu banyak yang tanya apakah bisa ada aplikasi mobilenya. Terus semacam aplikasi Android gitulah, biar rangernya nggak perlu buka browser terus untuk update status distribusinya. Terus kadang sinyal lagi jelek, buka browser jadi lambat gitu. Saya juga sering dapat komplain dari ranger-ranger soal itu.
Katanya kalau ada aplikasi sendiri, notifikasi lebih kerasa semacam push notifikasi gitu. Bukan cuma dari WhatsApp saja. Oh, jadi saya paham maksudnya Bang. Push notification itu memang beda pengalamannya dibandingkan notifikasi WA biasa. Betul. Yang kedua, dari sisi donasi. Sekarang kan pencatatan donasi masih manual ya. Kami ingin ada fitur donasi online langsung dari website. Jadi orang bisa langsung bayar pakai kris atau transfer virtual account. Terus otomatis tercatat di sistem gitu. Nah, ini penting banget menurut saya ya, karena beberapa donatur besar kadang ragu transfer secara manual. Maunya kayak ada bukti otomatis secara invoice gitu. Baik, saya catat. Jadi ada 2 permintaan besar. Yang pertama, aplikasi mobile Android dan integrasi payment gateway untuk donasi online. Betul. Dan yang ketiga, ini mungkin agak menantang ya. Kami berharap semua ini selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Soalnya masuk semester baru, biasanya permintaan bantuan ini naik drastis. Jadi kami ingin fitur-fitur ini sudah siap sebelum itu. Dan yang terakhir soal biaya. Kami harap ini semua bisa dikerjakan tanpa biaya tambahan dari kami. Karena dana nasi darurat Padang itu murni dari donasi masyarakat. Dan sejauh ini semua sudah dipakai untuk operasional pembelian makanan dan bantuan langsung ke penerima. Baik, terima kasih Bang Rehan, Kak Nabila sudah menyampaikan dengan lengkap. Kami sangat menghargai kepercayaan dan apresiasi terhadap sistem yang sudah berjalan. Sebelum masuk ke pembahasan detail, izinkan kami menyampaikan dulu posisi kami saat ini supaya kita bisa punya gambaran yang sama. Baik, silakan. Jadi proyek ini kami kerjakan dalam kerangka mata kuliah Project Based Learning dengan total waktu 16 minggu, termasuk UTS dan UAS. Dan sudah memasuki minggu-minggu menjelang milestone rilis versi beta. Anggaran yang kami alokasikan di Project Charter juga terbatas, sekitar 1-2 juta rupiah. Dan itu sudah terpakai untuk domain, hosting, dan kebutuhan dasar lainnya. Dari sisi teknis, saya ingin menambahkan, fitur aplikasi mobile Android itu bukan sekadar menyalin tampilan website ke aplikasi kan. Itu perlu pengembangan terpisah, pengujian ulang, dan tim kami saat ini fokus di pengembangan web dengan Laravel, Black, dan Tailwind. Belum ada anggota tim yang fokus penuh di pengembangan aplikasi mobile natif. Betul, saya menambahkan dari sisi programmer untuk payment gateway juga sama. Itu bukan hanya menyambungkan API, tapi ada proses pengajuan akun bisnis ke penyedia payment atau gateway. Verifikasi legalitas organisasi dan biasanya ada biaya transaksi per transaksi atau biaya langganan bulanan. Dari pihak penyedia itu di luar pengendali kami, tapi sebagai pengembang. Oh, jadi bukan cuma soal coding doang saja ya? Ada urusan administrasi pakai pihak ketiga juga gitu. Betul sekali Kak. Tapi juga fitur notifikasi WA otomatis yang sekarang jalan itu dipakai layanan pihak ketiga namanya Fonte gitu. Dan itu berbayar per bulan tergantung jumlah pesan yang dikirim. Begitu juga dengan integrasi peta lokasi pakai Google Map. Ada yang gratis, tapi kalau request banyak nanti kena biaya juga dari Google-nya gitu. Wah, saya baru tahu ternyata ada biaya-biaya seperti itu ya di baliknya. Iya Kak, jadi beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama supaya harapan dari pihak Nasi Darurat Padang dan kondisi realistis dari tim kami bisa bertemu di titik yang saling menguntungkan. Baik-baik, saya paham. Kalau begitu, marilah kita bahas satu persatu supaya jelas. Mari kita mulai dari ruang lingkup dulu. Kita usulkan begini, aplikasi mobile Android dan payment gateway ini sifatnya menambah penambahan yang cukup besar di luar kesepakatan di awal project. Kalau dipaksakan masuk ke fase sekarang, risikonya fitur yang sudah jalan bisa terganggu karena tim harus terpecah fokusnya. Jadi maksudnya 2 fitur itu tidak bisa dikerjakan sama sekali? Bukan gitu Kak, maksud kami tetap bisa dikerjakan. Tapi sebaiknya masuk ke fase pengembangan lanjutan, bukan bagian dari proyek PBL kami. Supaya pengerjaan lebih matang dan kami tidak terburu-buru mengerjakannya.
Jadi usul kami untuk semester ini kita fokus dulu ke penyempurnaan fitur inti yang sudah ada. Pengajuan bantuan yang diverifikasi data penerima distribusi oleh Ranger dan laporan untuk donatur itu prioritas paling mendesak sebelum lonjakan permintaan semester baru yang Kak Bila sebutkan tadi. Masuk akal juga sih. Lagi pula kalau fitur intinya belum stabil bener, percuma juga ada aplikasi mobile kalau data di baliknya masih sering error ya. Nah, itu poin penting Kak. Justru kalau fitur inti makin solid, nanti pengembangan aplikasi mobilenya juga lebih gampang karena tinggal menyambungkan ke sistem backend yang sudah matang. Baik, untuk mobile app-nya saya bisa terima, tapi payment gateway itu menurut saya agak lebih mendesak gitu. Karena ini langsung berhubungan dengan kepercayaan donatur. Saya mengerti kekhawatirannya Kak. Boleh nggak kami usulkan solusi tengah untuk bagian ini di sesi berikutnya saat kita membahas soal biaya? Karena ini berkaitan dengan itu. Oh oke, baik, lanjut aja. Baik, masuk ke soal biaya. Seperti yang Adit sampaikan tadi, ada beberapa layanan pihak ketiga yang sifatnya berbayar, yaitu Fonte yang untuk notifikasi WhatsApp otomatis dan Google Map untuk lokasi, serta nanti kalau mau tambahan payment gateway itu juga ada biaya tersendirinya. Kalau begitu berapa ya kira-kira dibutuhkan per bulan biayanya? Untuk Fonte paket dasarnya sekitar ratusan ribu per bulan, tergantung jumlah pesan untuk Google Map. Sebenarnya ada kuota gratis yang cukup besar per bulan, jadi kemungkinan besar belum akan kena biaya dalam waktu dekat, kecuali jumlah penggunanya naik. Untuk payment gateway, biasanya modelnya biaya transaksi, jadi tidak ada biaya bulanan tetap. Tapi setiap transaksi donasi dipotong beberapa persen oleh penyedia layanan. Biasanya kisaran 1-3%. Kalau dipotong dari donasi, itu berarti otomatis mengurangi dana yang sampai ke penerima bantuan kan? Ini yang bikin kami agak berat menerimanya. Kami paham kekhawatiran itu Kak. Makanya kami usulkan begini. Untuk semester ini, sistem donasi tetap manual dulu seperti sekarang, dicatat oleh admin. Tapi kalau bisa buatkan fitur agar proses pencatatannya lebih cepat dan otomatis pengirimannya, semacam tanda terima digital ke donatur melalui WA. Tanpa perlu potongan biaya transaksi seperti payment gateway sungguhan. Oh, semacam otomatis pencatatan saja ya? Tapi transfer dana tetap manual seperti biasa gitu? Betul Bang, itu jauh lebih murah untuk diimplementasikan dan tidak perlu proses pengajuan akun bisnis ke penyedia payment atau gateway yang akan memakan waktu. Karena itu juga bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk proses verifikasi legalitas organisasinya. Itu bisa jadi solusi sementara yang cukup baik sih. Setidaknya donatur tetap dapat bukti otomatis dan tidak kehilangan persentase dana kan. Nah, soal biaya Fonte dan potensi biaya Google Maps di masa depan, kami usulkan begini. Karena ini adalah biaya operasional jangka panjang untuk keberlangsungan sistem setelah proyek PBL skemi selesai, alangkah baiknya jika pihak Nasi Darurat Padang yang menanggung biaya langganan bulanan tersebut. Mengingat itu untuk kebutuhan operasional aplikasi kalian sendiri ke depannya. Itu wajar sih menurut saya, karena memang itu untuk operasional kami. Setelah aplikasi ini diterimakan, tapi beberapa kira-kira total per bulannya gitu. Estimasi kami untuk Fonte sekitar Rp100.000 per bulan. Ditambah hosting dan domain yang sudah dianggarkan di project charter awal, jadi totalnya tidak akan jauh berbeda dari yang sudah direncanakan. Baik, kalau untuk keperluan operasional rutin seperti itu, saya rasa itu bisa kami usahakan dari kas donasi. Karena memang untuk keberlangsungan program kami sendiri untuk jangka panjang. Sekarang soal waktu lagi ya. Tadi kami sempat minta waktu semua dalam 1 bulan gitu. Tapi kalau memang fitur-fitur yang ditunda ke fase lanjutan, mungkin timeline-nya bisa disesuaikan juga gitu. Betul Bang, karena kecakupan yang disepakati sekarang jadi lebih realistis, yaitu penyempurnaan fitur inti dan fitur pencatatan donasi otomatis. Kami rasa itu masih bisa dikerjakan sejalan dengan milestone project PBL kami. Berdasarkan project charter,
Milestone rilis versi beta itu di minggu ke-13 dan peluncuran serta laporan akhir di minggu ke-16. Untuk penyempurnaan fitur inti dan fitur pencatatan donasi otomatis, kami perkirakan bisa selesai dan diuji penuh sekitar ke minggu ke-15. Itu masih masuk akal sih, karena semester baru biasanya mulai sekitar 6 minggu dari sekarang. Jadi masih ada waktu buffer sedikit sebelum lonjakan permintaan. Oke, baik. Kalau begitu saya rasa 5 minggu itu bisa kami terima, asalkan ada laporan progres. Tentu, kami bisa kirim update progres setiap minggu melalui grup WhatsApp koordinasi kita, supaya Kak Nabila dan Marehan tetap update tanpa harus menunggu sampai akhir. Setuju. Saya rasa semua poin tadi sudah cukup jelas. Bagaimana kalau kita rangkum supaya semua sama-sama paham hasil akhirnya? Baik, mari kita masuk ke bagian kesepakatan. Oke, saya coba rangkum hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, dari sisi ruang lingkup, pengembangan aplikasi mobile Android ditunda sebagai fase pengembangan lanjut pasca proyek PBL ini, dan akan didokumentasikan sebagai rekomendasi resmi di laporan akhir kami. Yang kedua, untuk kebutuhan pencatatan donasi, kami akan membuatkan fitur pencatatan donasi otomatis dengan tanda terima digital via WhatsApp sebagai pengganti sementara payment gateway penuh tanpa potongan biaya transaksi. Yang ketiga, terkait biaya operasional layanan pihak ketiga seperti Fonte untuk notifikasi WhatsApp akan ditanggung oleh pihak Nasi Darurat Padang setelah sistem serah terimakan sepenuhnya dengan estimasi sekitar 100.000 per bulan. Yang keempat, soal jadwal. Penyempurnaan fitur inti dan fitur pencatatan donasi otomatis akan diselesaikan dalam waktu 5 minggu dari hari ini dengan laporan progres mingguan melalui grup WhatsApp koordinasi. Dan terakhir, sebagai solusi sementara untuk kenyamanan pengguna di ponsel, tim kami akan mengoptimalkan tampilan responsif website terlebih dahulu sebelum aplikasi mobile natif benar-benar dikembangkan di fase selanjutnya. Baik, semua poin itu sudah sesuai dengan yang kita diskusikan. Dari pihak Nasi Darurat Padang, kami setuju dengan seluruh kesepakatan ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua sudah mau berdiskusi dengan kami dan mencari jalan tengah seperti ini. Kami jadi lebih paham juga di balik aplikasi ini dan banyak pertimbangan teknis dan biaya yang perlu diperhatikan. Oke, kalau semua sudah sepakat, saya rasa pertemuan hari ini bisa kita tutup. Baik, kami tunggu update progresnya ya setiap minggu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya hari ini, teman-teman. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan mencarikan solusi yang masuk akal untuk buat kami. Semoga program kedepannya bisa lebih cepat dan lebih bagus juga buat kedepannya. Sama-sama Kak, kami juga senang bisa terus mendukung program sosial seperti Nasi Darurat Padang ini. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Kami izin pamit dulu dan kami tunggu ya updatean minggu depannya. Oke, terima kasih kembali Kak Nabila, Marehan. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dadah. Dadah.